Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, kita percaya bahwa anugerah dan kasih Tuhan makin berlimpah-limpah. Namun mari kita belajar untuk menemukan kasih karunia, kebaikan, anugerah itu setiap hari dalam hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang yang mengalami perkenanan Tuhan dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan melihat hari-hari ini di mana kasus saudara COVID yang mulai naik lagi, keadaan-keadaan di sekitar mungkin sudah terbiasa dengan keadaan ini dan menganggap biasa-biasa ya karena sudah setahun lebih. Tapi juga ada yang masih ketakutan, masih mengalami paranoid, takut karena pandemi. Kita mengalami lonjakan, bahkan ada yang sampai 600, ada yang ribuan persen nilai kenaikannya, saudara. Dan bahkan ada yang harus dikarantina di daerah lain, termasuk di daerah sekitar kita. Saudara, ada banyak hal yang menyebabkan kenapa situasi ini, yang saya maksudkan adalah melonjaknya kasus kenaikan COVID. Tapi di antara beberapa faktor yang menjadi penyebab dari pihak-pihak yang menganalisa, termasuk badan yang menangani COVID, penyebabnya jelas, saudara. Satu hal yaitu mereka mengabaikan protokol kesehatan. Satgas yang memantau prokes daerah-daerah mulai kendor dan masyarakat juga abai, sehingga kenaikan orang yang terpapar COVID semakin meningkat. Saudara, ketika protokol kesehatan dilanggar atau satgas pemantaunya yang memantau prokes juga mulai kendor, maka yang terjadi adalah lonjakan penderita COVID semakin banyak. Dan artinya di sini sebuah ketaatan sangat dipentingkan, karena diri akan membawa berkat. Kita di masa dari protokol kesehatan, ya saudara, akan tertolong dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah itu dari paparan COVID. Namun untuk menjaga diri dibutuhkan yang namanya ketaatan, ketekunan, kesetiaan, sehingga orang tetap sehat dan tidak terpapar COVID. Nah, apapun juga bisa terjadi dalam hidup kita. Namun mari kita lihat di dalam kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi saya katakan, firman Tuhan katakan bahwa ketaatan akan membawa berkat, tapi pemberontakan akan membawa laknat, saudara. Seperti spanduk di tempat di daerah Solo, ketika saya lewat atau mungkin bisa saudara lewat untuk mengingatkan orang-orang jangan mudik. Di situ menarik sekali, nikmat membawa sengsara, kenikmatan sesaat yang didasari dari hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang tidak terkendalikan justru bisa menyengsarakan bukan hanya diri sendiri tapi juga keluarga dan orang lain. Nah, saudara, jangan abai atau lalai terhadap prokes. Tapi kita sebagai umat Tuhan lebih penting lagi untuk yang namanya jangan abai atau lalai kepada firman, sehingga hidup kita makin yang mengalami ketaatan dan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Suatu kali Alkitab di dalam Kejadian pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-5 sampai ke-8, Alkitab mengisahkan satu kisah nyata yang terjadi di masa lalu. Bagaimana di dalam Alkitab saya bacakan dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Sabda Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara garis bawahi kalimat di ayat ke-8. Tetapi mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat dunia mengalami krisis pada masa itu akibat kejahatan mereka, kejahatan manusia, di saat dunia mengabaikan firman, mengabaikan peringatan-peringatan dari hamba-hamba Tuhan, dari firman Tuhan, peringatan Tuhan tidak lagi didengar mereka, maka Tuhan membuat keputusan, maka Tuhan mengambil sebuah penentuan akan menghapuskan atau membinasakan manusia dan hewan-hewan yang ada di muka bumi. Tidak ada satupun yang dapat luput dari tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan, tidak ada yang dapat membatalkannya. Kalau Dia sudah membuka, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Sekalipun dunia dilanda krisis, saudara, dan akan dihapuskan Tuhan pada waktu itu, tetapi firman Tuhan berkata, ada satu pribadi yang dibedakan. Dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Menarik saudara, kenapa Nuh mendapat pembedaan? Kenapa Nuh dibedakan? Kenapa Nuh diselamatkan? Kenapa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan? Saudara, kasih karunia di sini diambil dari kata Ibrani ken, dari kata kanan, yang artinya seseorang atau pribadi yang sedang memberikan dampak bagi kasih karunia yang diberikan itu adalah menimbulkan dampak yang baik, ya, baik bagi si pemberi maupun si penerima, sehingga di situ ada damai sejahtera, ada yang namanya istirahat, yang artinya kenyamanan, ya, ada kasih dinyatakan, ada yang namanya kelegaan atau damai sejahtera di sini. Saudara, kata kasih karunia di sini artinya adalah kasih karunia itu perkenanan dari Tuhan. Artinya sesuatu yang diberikan, atau kasih karunia itu ketika diberikan itu akan memberi dampak sesuatu kepada baik si pemberi maupun si penerima, ya. Tetapi juga di situ ada unsur damai sejahtera, unsur nyaman, ya, bukan zona nyaman, tetapi unsur nyaman, unsur ada kasih Tuhan, dan ada kelegaan di dalam hati. Kita pernah diberi sesuatu, menerima sesuatu, tetapi kadang nggak lega, kadang nggak nyaman, kadang justru nggak tenang. Tapi kalau kasih karunia itu akan mendatangkan ketenangan, damai sejahtera, dan kelegaan ketika diberikan kepada kita. Nah, menarik saudara, kata mendapat selain dari kata kasih karunia, dapat, saudara, ditulis dari kata matsau yang artinya mendapat atau menerima atau menemukan, saudara. Kata ini diartikan sebagai sebuah tindakan, sebagai bukti bahwa si penerima kasih karunia atau orang yang menerima kasih karunia itu memiliki bukti, memiliki tanda-tanda, bukan hanya sekedar menerima. Karena kalau saudara diberi sesuatu, ya, diberi atau saudara mendapatkan sesuatu, tetapi saudara tidak pernah menerima atau tidak pernah menggunakan apa yang diberikan kepada saudara, artinya itu tidak akan pernah langsung berpengaruh langsung dalam diri saudara. Tapi berbeda kalau kita mendapat sesuatu, terus kita menerimanya, kita menggunakannya.
maka kita akan mendapatkan manfaat atau keuntungan dari apa yang kita dapatkan. Nah, ketika seseorang diperhadapkan dengan dua pilihan, menurut konteks kata Matshaw dan Ken ini, ketika seseorang diperhadapkan dengan dua pilihan atau lebih, saudara, maka saudara, orang itu akan cocok, dan ketika cocok dia akan berkata Matshaw Ken, yang secara harfiah artinya ya memang dia mendapat kasih karunia. Artinya seperti aku suka dengan ini. Jadi ketika Tuhan berkata Nuh mendapat karunia di hadapan Tuhan, Tuhan mau berkata bahwa aku suka dengan, aku cocok sama Nuh. Atau dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan Nuh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Nuh hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika dia dibedakan, dia menerima kasih karunia. Dan ketika dia menerima kasih karunia, hidupnya hidup di dalam kasih karunia. Dia tidak, artinya tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Saudara, kasih karunia diberikan Tuhan kepada siapapun. Kasih karunia Tuhan untuk siapa saja. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Siapapun saudara, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Kasih karunia yang diberikan kepada siapapun kasih karunia Tuhan itu. Tapi orang yang menerima kasih karunia itu artinya dia menemukan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengganti bandul kunci, saudara, rumah. Saya kalau lihat itu sepintas itu kadang ya, kadang sepintas, kadang harus teliti. Tapi kalau pas bergerak cepat harus sepintas. Terus istilah berkata, kuncine neng dhuwur lemari ne Theo Pak, katanya. Saya melihat ada kunci di situ, tapi bandulnya beda, gede lain. Saya terus menganggap, saya melihat kuncinya di situ, tapi saya, saudara, artinya tidak benar-benar menemukan kunci itu. Hingga akhirnya waktu saya keluar, saya tanya lagi ke istri saya. Baru setelah ditunjukkan itu kuncinya, baru saya tahu, saya menemukan. Jadi ketika orang menemukan, belum tentu menemukan itu sesuatu yang dia harapkan. Jadi ketika kita menemukan bahwa itu benar-benar kasih karunia, maka kita akan benar-benar mengalami kebahagiaan, mengalami yang namanya perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak yang merasa sudah menemukan kasih karunia, tapi tidak pernah mengalami kasih karunia karena hidup masih, ya saudara, mungkin semau sendiri, atau hidup kurang mengerti, kurang belajar firman, ya, kurang taat dan lain sebagainya. Maka mari kita menjadi seperti Nuh, hidup kita dibedakan karena kita menerima kasih karunia. Artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang menerima kasih karunia harus ada tanda atau ciri-ciri atau bukti atau karakteristik dalam kehidupannya. Nah, apa itu saudara? Pertama saudara, mari kita belajar dari Nuh. Nuh ini adalah pribadi yang benar dan bercela di hadapan Tuhan. Pasal 6 ayat 9, ya, sudah dikatakan dalam Kejadian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamanya. Tadi saya katakan Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan tidak pernah membedakan siapapun. Tuhan memberi kasih karunia, bahkan ada ayat dikatakan memberi kasih karunia kepada yang akan Dia beri. Iya, Tuhan memberi kasih karunia dengan cukup sesuai dengan kemampuan dan rencana Tuhan masing-masing dalam hidup seseorang. Tapi ketika Tuhan memberi kasih karunia yang namanya karya keselamatan, ya, lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati menebus dan menyelamatkan hidup kita kepada siapapun. Tetapi lihat saudara, orang yang benar dan tidak bercela artinya adalah orang yang di sini Nuh dikatakan bahwa orang tidak benar, orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamanya. Jadi rupa-rupanya orang-orang sejamanya adalah orang yang hidup di dalam cara hidup yang berbeda daripada Nuh. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita ditebus
dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang salah, cara hidup yang jauh dari perkenanan Tuhan, cara hidup yang jauh standar kasih karunia. Rupa-rupanya kasih karunia itu juga ada standar cara hidupnya. Untuk itulah kita ditebus, saudara. Maka pribadi orang yang benar dan tidak bercela, dia akan, saudara, hidupnya terangnya makin bercahaya, kehidupannya makin diterangi oleh Tuhan. Saudara, dalam Amsal 10 ayat 6, saudara, dikatakan bahwa hidupnya akan diberkati, saudara. Orang yang benar dan tidak bercela akan diberkati Tuhan. Nah, kemudian orang yang benar dan tidak bercela, dia akan, saudara, sekalipun jatuh, dikatakan 7 kali, tetapi dia akan bangkit lagi karena hidupnya benar di hadapan Tuhan. Orang benar namanya kerendahan hati. Ketika dia harus jatuh, mungkin sengaja atau tidak sengaja, ya, kalau orang benar pasti jatuhnya tidak sengaja, pasti kadang juga ada teguran, tapi dengan rendah hati orang benar itu akan bangkit kembali. Saudara, bagaimana kehidupanmu? Dia benar dan tidak bercela. Sekalipun orang zaman itu akan penuh pesta pora, penuh hawa nafsu, penuh kedagingan, mengabaikan firman, tidak taat, memberontak, dan akhirnya yang terpapar dosa itu semakin banyak, sehingga Tuhan memutuskan untuk menghakimi dan memusnahkan yang namanya manusia. Tapi Tuhan masih menyisakan satu pribadi, bahkan satu keluarga, yaitu Nuh, istri, anak-anak, dan menantunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana artinya kasih karunia ini? Artinya bahwa segala sesuatu, bahkan yang tidak mungkin pun, masih ada kemungkinan. Apa yang membuat mungkin? Kasih karunia Tuhan. Kalau hidup kita, hidup saudara hari ini mungkin di dalam keluarga, di dalam studi, di dalam pekerjaan hampir mustahil untuk bisa bangkit, hampir mustahil untuk bisa pulih, hampir mustahil untuk bisa diperbaiki, untuk menjadi lebih baik. Ingat, ada kasih karunia Tuhan yang hari-hari ini dicurahkan, sehingga yang mustahil dan tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa pulih bisa dipulihkan, yang hari ini terpuruk dalam pekerjaan, dalam usaha, Tuhan sanggup bangkitkan. Ada kasih karunia. Tapi saudara, mari temukan kasih karunia itu dengan kita hidup menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan saudara, orang yang menerima kasih karunia di dalam Amsal 20, ayo kita lihat Amsal, atau kita lihat di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat 25 dikatakan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, seringkali kita berdoa bukan hanya buat kita, tapi buat anak kita, buat keluarga mereka, buat cucu-cucu, dan lain sebagainya. Tapi saudara, mari kalau Tuhan ingin menggenapinya, kita belajar hidup menjadi orang benar. Orang benar, saudara, dari penelitian sang pemazmur, saudara, kan penelitian segala zaman. Orang yang benar, saudara, tidak pernah dilihat itu ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya dibiarkan meminta-minta roti, tidak pernah, karena hidupnya di dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Maka saudara, mari kalau kita belajar atau terus-menerus setia, hidup benar dan tidak bercela, kita akan mundoh atau menuai bukan untuk diri kita, tetapi untuk anak, cucu, dan generasi kita selanjutnya. Seperti yang dialami Daud. Sekalipun Salomo yang awalnya baik, yang awalnya setia, bukan setia ya, awalnya nurut, tapi akhirnya tidak setia, dan Tuhan membuat Israel dipecah menjadi dua di zaman anak Salomo.
Tetapi Tuhan masih menyisakan keturunan Daud untuk memerintah, yaitu raja-raja dari kerajaan Yehuda. Bahkan Mesias dari keturunan Daud secara fisik ya. Saudara, juga apa yang dialami Nuh, saudara. Semua generasi hari itu dihabiskan oleh hanya Nuh, istri, anak-anak, menantunya. Pelihara hidupnya. Dan dari situlah Tuhan membuat perjanjian turun generasi demi generasi, tidak akan lagi aku hapuskan seperti dengan cara air bah. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan diwujudkan lagi. Hari-hari ini kita termasuk keturunan generasi Nuh, saudara. Dan masih ada kasih karunia, favor, perkenanan Tuhan dinyatakan. Mau gak kita menerimanya? Mau nggak kita mengerjakannya? Sehingga nanti kalau ada terakhir ketika Tuhan datang masa penghakiman akhir, dan itu tidak ada lagi kasih karunia, saudara. Akan penghakiman sudah ditutup. Maka kesempatan itu akan tertutup buat saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang tidak percaya kepada Kristus. Kesempatan masih dibuka. Terimalah kasih karunia, sehingga seperti Nuh, istri, anak dan menantunya dibawa masuk dalam bahtera, dan seperti juga orang-orang yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan di masa penghakiman kekal. Karena selain orang benar, kita lihat lagi ciri dari kehidupan Nuh, tetap di pasal dan ayat yang sama, saudara. Dikatakan bahwa selanjutnya orang yang menerima kasih karunia adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup di dalam keintiman, saudara. Bergaul intim dengan Allah. Artinya Nuh mengikatkan diri dengan Allah, bukan terikat pada dosa. Tadi beban-beban yang berat, yang merintangi, seperti surat Ibrani menjelaskan bagaimana beban-beban dan dosa merintangi kita dalam pertandingan untuk mewujudkan iman yang sempurna bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, orang yang bergaul intim dengan Allah akan mengikatkan dirinya dalam persekutuan dengan Tuhan, baik lewat ibadah, persekutuan doa-doa pribadi, doa-doa di gereja, doa-doa dalam persekutuan, komsel-komsel, persekutuan rumah tangga, mesbah doa rumah tangga, dimanapun, saudara, akan membuat kita makin intim dan mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang terikat kepada dunia, seperti orang-orang di zaman Nuh itu terikat, saudara, kepada dunia. Dia mengikatkan diri kepada harta benda, mereka mengikatkan diri kepada jabatan, mereka mengikatkan diri kepada kekuatan, kemampuan mereka sendiri, sehingga mereka makin jauh dari Tuhan. Tapi Nuh mengambil sikap berbeda. Dia melekat intim dengan Tuhan. Orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan akan semakin kuat, semakin stabil, semakin kokoh hidupnya, karena dasarnya atau fondasinya bukan dunia yang mudah digoncang gempa, tsunami, COVID dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan, dasar dan fondasi hidup kita, melekat hidup kita, maka masalah apapun ya mungkin kita sedikit worry, sedikit cemas, tetapi tidak akan berkepanjangan karena kita punya Tuhan, percaya Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatu, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memberi mujizat, Tuhan yang sanggup membawa kita dalam karya keselamatannya yang ajaib. Nah, saudara, orang yang bergaul melekat intim dengan Tuhan adalah orang yang selalu tekun di dalam persekutuan, di dalam doa. Orang yang tekun menghidupi firman Tuhan dengan membaca, merenungkan dan melakukan firman. Saudara, mari lihat kehidupan Nuh. Dia bergaul intim, sekalipun pada zaman itu ya, saudara, belum ada Alkitab ya. Nuh masih zaman termasuk agak-agak purba, saudara ya. Jadi kehidupan dia hanya berdasarkan mendengar suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberikan lewat pernah Adam pernah mendengar firman, dicatat turun temurun, firman-firman turun dari saksi iman pendahulu
selalunya mengingatkan hidupnya untuk dia terus melekat, bergaul intim kepada Tuhan. Nuh selalu membangun mezbah doa. Nuh menerima dan mengerti visi Tuhan. Jadi orang yang bergaul intim dengan Tuhan, salah satu tandanya adalah dia akan menerima visi Allah. Ya. Pak Gembala menerima visi Tuhan untuk menyelamatkan dan memuridkan jiwa. Kami hamba-hamba Tuhan menerima visi Tuhan yang sama juga untuk meneruskan itu. Seluruh pelayan Tuhan dan kita jemaat gereja Tuhan di tempat ini pun menerima visi yang sama untuk menyelamatkan dan memuridkan jiwa-jiwa. Itu tugas visi Tuhan bagi kita semua. So, kalau saudara berdoa, saudara bergaul makin erat dengan Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan mampukan dan berikan kita keberanian untuk menjadi saksi dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara akan menerima visi yang lain mungkin untuk pekerjaan saudara. Saudara akan menerima visi lain untuk studi saudara. Saudara menerima visi yang lain untuk rumah tangga, untuk apapun pergumulan saudara. Sehingga visi itu akan membuat saudara menjadi orang yang berhasil dan dibawa Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa dalam kehidupan saudara. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya, tadi yang pertama ya, orang pribadi yang benar dan tidak bercela. Yang kedua, bergaul intim dengan Allah. Yang ketiga, melakukan semua firman-Nya dengan taat dan tepat seperti yang Tuhan mau. Nuh melakukan firman Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau. Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, untuk hidup taat tepat seperti yang Tuhan mau, saudara, itu butuh latihan. Seperti waktu kita belajar, kalau saudara mau belajar memanah, saudara, atau nembak, atau mungkin melintang, saudara, ya orang-orang Jawa. Latihan belajar menempatkan diri pada sasaran, mungkin awalnya waktu manah atau waktu nembak meleset jauh. Lama-lama dilatih, fokus, konsentrasi, fokus. Lama-lama akan masuk dalam lingkaran luar, mungkin masuk dalam lebih dalam lagi, lebih dalam, hingga akhirnya tepat di sasaran paling tengah. Jadi untuk bisa tepat melakukan yang Tuhan mau, kita harus berlatih, tekun setiap hari, memikul salib, menyangkal diri, melakukan firman Tuhan. Nuh, saudara, melakukan. Bagaimana dia melakukan? Tuhan suruh waktu dia berdoa, bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan justru suruh membuat bahtera. Saudara, di zaman kapal belum ada. Bahtera zaman itu ya cuma kotak peti modelnya. Nggak seperti kapal sekarang yang indah-indah ya, elok-elok dan canggih-canggih, saudara. Tapi zaman dulu ya kotak, pokoknya bahtera gitu aja. Modelnya gimana ya, mungkin arkeologi bisa menyelidiki, tapi tepatnya juga pasti tidak tahu, saudara. Nah, dia buat bahtera yang belum pernah dibuat, saudara. Ya, bagaimana mungkin? Bingung. Dia mungkin saja bisa saja, Nuh kalau nggak taat dia akan berkata, nggak mungkin Tuhan, mustahil, gimana caranya, belum pernah ada di dunia kapal pertama, piye carane? Wah, perintah Tuhan sing angel-angel, belum pernah ada. Sama seperti saat diperintahkan Tuhan buat Oher atau Kemas. Tapi dengan ketaatan, hamba-hamba Allah ini melakukan dengan setia. Berdoa, kalau nggak tahu caranya berdoa, Tuhan pasti tuntun, Tuhan kasih cara, ya. Tuhan nggak akan kasih instan, saudara. Kasih instan ya, saudara beli ke warung, beli mie instan, saudara, digodok langsung jadi. Tapi Tuhan akan beri cara dan memampukan kita untuk melangkah di dalam ketaatan. Akhirnya Nuh, saudara, mulai melangkah. Lama banget, saudara. Perkirakan sekitar 120 tahun buat bahtera. Bayangkan, belum pernah ada teknologinya. Motong kayu pakai apa, saudara? Pakai batu, bukan pakai gergaji. Zaman sekarang ada sensor, ya. Berapa jumlah kayu harus dibelah dan lain sebagainya. Sangat-sangat rumit dan hampir-hampir mustahil. Tapi Nuh taat, setia melakukan. Bukan hanya itu, saudara, ketika bahtera itu jadi, saudara, ketika bahtera udah jadi,
Tuhan suruh Nuh, masuk Nuh, kamu masuk. Bukan hanya Nuh sendiri yang disuruh masuk. Kalau Nuh sendiri masuk mah bledeng gitu selesai, saudara. Tapi keluarganya suruh masuk. Tapi Nuh juga suruh bawa masuk sepasang binatang-binatang dengan spesies jenis yang berbeda. Itu ngumpul kene berapa tahun, saudara? Berapa tahun, berapa puluh tahun itu satu demi satu, boleh cari jangkrik, cari semut sepasang. Dan mungkin itu juga bagi Nuh hampir-hampir mustahil. Tapi dia tetap taat melangkah karena ada Tuhan yang memimpin hidupnya. Saudara, bukan itu saja. Setelah masuk, ya, ternyata Nuh disuruh masuk bersama binatang-binatang, bersama keluarganya, dan juga hewan-hewan itu. Tidak langsung hujan, saudara, ya, tidak langsung banjir, sehingga ia harus ditertawakan dulu oleh orang-orang sekitarnya pada zaman itu. Di atas gunung, di atas bukit buatnya, nggak ada hujan, masuk ke bahtera, mau ngapain? Sudah diledekin banyak orang. Saudara, di dalam Kejadian 7 ayat 4 dikatakan, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Saudara, 7 hari lagi, ya. Dia mungkin berpikir, yo yang pitung dino kejadian yang orang tambah aku dikira edan. Tetapi Nuh, apa yang dikatakan orang di sekitarnya dia tidak peduli. Dia memilih taat melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya 7 hari kemudian digenapi. Air mulai membasahi bumi. Hujan datang, mulai banjir, dan firman Tuhan digenapi. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi orang yang taat. Sudah di balik ketaatan ada berkat. Kalau kita tidak menangkap visi dari Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau kita tidak mau taat dengan perintah Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, tidak akan pernah mengubah apa-apa. Kita hanya ada di dimensi subjektivitas yang hanya ada di dunia hayalan tanpa adanya perubahan. Ketaatan harus kita kerjakan. Kalau hari ini sudah dikerjakan untuk mendoakan orang, doakan orang agar terima Tuhan. Apapun kesulitan saudara hari ini, tantangan saudara, mungkin diperhadapkan dengan sakit, tapi Tuhan sudah berbicara Anda akan sembuh. Dengan iman saudara tangkap, taat apa yang Tuhan lakukan. Taat kalau Tuhan kasih metode, kasih cara, ya, sehingga kita akan mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudara, mari kita hidup di dalam kasih karunia, hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga ketika orang-orang saudara mengalami yang hal-hal yang mustahil, tapi bagi kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti tadi, saudara, ketika protokol kesehatan diabaikan baik oleh pemantau prokes yang kendor maupun masyarakat yang abai, maka akibatnya semakin meluas. Ketika kita melakukan firman dan hidup dalam ketaatan, maka kita akan menikmati yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, di masa yang sulit, ketika orang bisa menikmati kasih karunia di masa sakit belum disembuhkan, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada kemampuan yang dari Tuhan membuat kita sanggup tetap bangkit sekalipun dalam keadaan sakit. Hingga waktunya tiba Tuhan pulihkan kita. Di saat-saat kesulitan, bisnis ya sudah terhambat, mengalami keterpurukan dalam kehidupan, tantangan kehidupan. Kalau kita menemukan di situ kasih karunia, maka hidup kita akan penuh dengan nikmat, penuh dengan kebahagiaan. Sehingga pasti Tuhan akan tuntun kita mengalami pemulihan, pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Dan bukan itu, tapi hidup kita akan berdampak, dipakai Tuhan menjadi terang dan berkat bagi jiwa-jiwa, memberitakan kasih karunia dari Allah kepada manusia yang berdosa, kepada orang lain. Kiranya hidup kita dipakai Tuhan dan
menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita semua.